Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kehadiran Allah pada siang ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara beliau dan bertatap muka di sekolah yang sangat-sangat kita cintai. Selawat beriring salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, manusia pilihan yang diutus oleh Allah ke muka bumi guna menyempurnakan akhlak manusia. Sama-sama kan kita hormati Ibu Pengawas Kecamatan Pulau Tunjung, kemudian sama-sama kita hormati Ibu Guru SD 02 Pulau Tunjung. Izin Ibu Pengawas, saya akan menyampaikan hasil observasi presentasi visi dan misi pendidikan di SD 02 Pulau Tunjung. Visi dan misi ini terwujud karena kami telah mengadakan musyawarah visi dan misi ini bersama dengan Majelis Guru SD 02 Pulau Tunjung dan komite sekolah. Adapun prestasinya ini, visi dan misi ini kami susun berdasarkan hasil dari rapor pendidikan UPT SD 02 Pulau Tunjung tahun 2025. Jadi pada observasi yang Ibu lakukan itu kita mengambil indikatornya adalah visi dan misi Satuan Pendidikan SD 02 Pulau Tunjung. Hasil visi yang kami rumuskan bersama pada UPT SD 02 Pulau Tunjung tahun pelajaran 2026 dan 2027 ini tercapainya prestasi siswa UPT SD 02 Pulau Tunjung berkompetensi, berkarakter, beriman, dan bertakwa melalui proses pembelajaran inovatif. Inilah visi dari SD 02 Pulau Tunjung untuk pembelajaran tahun 2026-2027. Untuk misinya, untuk mencapai visi tentu kita harus didukung oleh misinya. Jadi karena kami telah menyusun bersama, jadi Ibu mohon kepada Sandeswita tolong bacakan misi yang telah kita susun bersama. Baik, berdasarkan visi misi kemarin yang sudah kita bahas, maka misi untuk tercapainya visi tersebut yang kita targetkan kemarin, maka ada beberapa misi yang harus kita jalankan. Yang pertama, membangun kultur budaya sekolah berkarakter religius. Yang kedua, menerapkan regulasi sekolah sesuai dengan azas hukum, politik, dan sosial etik. Yang ketiga, mengembangkan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah berstandar nasional. Selanjutnya, memfasilitasi integritas personal di dalam sistem sekolah yang inovatif. Yang kelima, meningkatkan kualitas personal yang religius, maju, mandiri, dan sejahtera. Yang keenam, meningkatkan proses operasional dan kurikulum sekolah secara efektif dan efisien. Dan terakhir, mensosialisasikan prestasi hasil pendidikan menjadi milik publik.
misi yang kita targetkan untuk tahun ajaran ke depan, berharap dari beberapa misi yang kemarin itu Bu, semoga visi yang kita targetkan akan tercapai nantinya. Seperti misalnya tadi ada membangun kultur budaya sekolah berkarakter religius. Jadi mungkin tahun ini kita lihat mungkin masih banyak anak-anak yang mungkin dalam sholatnya masih ada yang kurang, dan kita tingkatkan besok supaya semua siswa mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 dapat berkarakter yang lebih baik, khususnya di bidang keagamaan. Dan begitu juga yang selanjutnya. Nah, ini misinya yang kita susun untuk mencapai visi, tentu ada misinya. Kemudian lagi di samping ada misi, tentu ada tujuan. Tujuannya, ya, tujuan umumnya Bu. Tujuan umumnya, Ibu minta tolong Ibu Purdawati, kita sudah sama-sama menyusun, tolong Ibu bacakan itu tujuan umum dari pencapaian visi kita tadi. Tujuan umum dari visi misi tersebut adalah mewujudkan komitmen UPT SDN 020 Punjo berprestasi maju dengan sistem dan kultur berdasarkan hukum sosial, etik, dan religius. Jadi yang kedua, menciptakan sekolah bercitra disiplin, berspirit belajar dan rasa bahagia. Yang ketiganya, menumbuhkan produktivitas dan integritas personal di dalam komitmen organisasi. Terus, memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang baik, modern, dan cukup. Memiliki tenaga guru, operator, dan penjaga yang kompeten dan berdaya saing tinggi. Ini tujuannya dari secara umumnya. Kemudian kita lihat lagi tujuannya secara khusus. Tolong Ibu Margawati. Tujuan satuan pendidikan, tujuan khususnya: 1. Tercapainya angka KKM semua mata pelajaran oleh setiap peserta didik minimal 75. 2. Tercapainya tingkat kehadiran individual dalam pembelajaran efektif maksimal 98%. 3. Tercapainya kondisi kesiapan fungsi-fungsi sekolah berstandardan nasional pendidikan. 4. Tercapainya proses pembelajaran multidimensi, bermakna, dan berbasis kompetensi. Terakhir, tercapainya angka kenaikan kelas kelulusan dan melanjutkan 100%. Inilah tujuan khusus dari visi dan misi sekolah kita. Kemudian lagi, di samping itu ada lagi program satuan pendidikannya. Itu memiliki strategis yang tepat untuk meningkatkan profesional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. 2. Memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan pendidik dan tenaga kependidikan melalui kerjasama atau kooperatif, memberikan kesempatan kepada para pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kemampuan profesinya, dan mendorong keterlibatan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan dalam kegiatan yang menunjang tujuan sekolah. Memiliki hubungan erat dengan berbagai pihak
yang berkaitan dengan upaya peningkatan mutu sekolah dan mendukung terlaksananya seluruh program sekolah dan produktivitas sekolah, melakukan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi program ini kita miliki ini untuk lebih meningkatnya sekolah kita. Jadi kita perlu sebagai seorang kepala sekolah perlu rasanya mendorong setiap tenaga kependidikan dan pendidik untuk selalu berinovatif. Semoga kedepannya sekolah kita ini lebih meningkat. Terlebih-lebih lagi kalau kita seorang pendidik, kita perlu profesionalitasnya. Jadi kita bisa bekerja, kita menimba ilmu ini tidak hanya di sekolah saja, bisa melalui KKG-nya, kemudian ada melalui Zoom yang dikirim oleh teman lain, dan kita di sekolah ini nanti pada BOS yang sekarang pada semester 2 ini kita akan berupaya untuk memberikan kesempatan kepada guru untuk melakukan lokakarya ataupun KKG bersama dengan sekolah-sekolah lain dengan didanai oleh sekolah, supaya kita lebih terbuka kemampuan kita, supaya anak-anak kita lebih bisa bersaing seperti yang kita lihat tadi pada tujuan khususnya, yaitu mencapai kenaikan dan kelulusannya 100%. Kemudian lagi jadi tadi sudah kita sampaikan yang keempatnya, sekarang yang kelimanya lagi dari program satuan pendidikan kita itu mampu memberikan petunjuk dan pengarahkan, meningkatkan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas secara profesional. 6. Memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, dan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. 7. Memiliki strategi yang tepat untuk memberikan inovasi kepada para pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Kemudian yang ke-8, menjadi figur teladan yang dapat dijadikan contoh dan teladan bagi pendidik dan tenaga kependidikan maupun peserta didik. Jadi ini adalah program satuan pendidikan. Semuanya untuk mencapai tujuan visi dan misi sekolah ini, tentu terlebih dahulu sebelum kita melangkah ke visi dan misi, tentu kita dulu yang menyiapkan diri. Kita sebagai guru dan kepala sekolah, saya sendiri sebagai kepala sekolah, tentu kita dimulai dengan niat yang ikhlas. Tanpa niat kita untuk memajukan pendidikan di sekolah ini, tentu apapun yang kita susun, baik itu visi, misi, tujuan pun semuanya tidak akan bisa kita capai kalau niat kita
tidak ada untuk maju dan memajukan sekolahnya. Di harapan saya sebagai kepala sekolah kepada guru-guru semuanya, ayo mari kita bergandengan tangan memajukan sekolah kita ini. Mudah-mudahan sekolah kita ini semakin hari semakin meningkat, baik dalam segi apapun, baik secara prestasi maupun di yang lainnya. Jadi mudah-mudahan kita bisa pula ikut andil dalam program-program pemerintah yang diluncurkan oleh pemerintah, baik itu dari kabupaten, provinsi maupun pusat. Mudah-mudahan dengan kita bergandengan tangan bersama, supaya mudah-mudahan sekolah kita bisa meningkat prestasi anaknya dan prestasi gurunya. Kemudian kita bisa pula bersama-sama meraih kegemilangan di kancah pendidikan ini sebagaimana yang didengung-dengungkan oleh pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu pengawas menyampaikan ini foto-foto kegiatan yang kami lakukan pada SD 02 Pulau Punjung. Ini tidak beberapa, cuma kami mengambil item-item pentingnya saja. Yang pertama itu kegiatan siswa dalam pemanfaatan internet. Izin Ibu, ini adalah pemanfaatan internet. Kalau internetnya di sini insya Allah bagus, cuma kami kendalanya adalah alatnya. Alat IT kami tidak memiliki. Ini hanya memanfaatkan yang punya kantor saja. Seperti ini laptop ini dipakai satu laptop hanya bisa dipakai oleh 4 anak. Begitu keinginan anak untuk dapat mengakses dan keingintahuan mereka sangat tinggi. Ini dapat kita lihat bersama-sama di sini. Satu alat IT itu dimanfaatkan oleh 4 siswa. Kemudian ini ada lagi foto dokumentasinya, itu seperti yang dilakukan oleh guru-guru bersama-sama dengan siswa, dan ada dengan kami sekolah semuanya. Ini pembinaan bagi siswa. Ini dilakukan adalah pembinaan siswa yang tidak melakukan sholat zuhur. Ini dilakukan pembinaannya oleh guru-guru tiket. Kemudian ini ada kegiatan pada acara penampilan tari-tari, karena pada tahun ini kami mengambil SPDP-nya adalah seni tari. Nah, ini adalah penampilan bagi kelas-kelas yang ada, itu pentas seni yang kami lakukan pada akhir semester. Kemudian ada lagi market day-nya. Ini mendidik siswa bagaimana caranya mereka nanti bisa terjun ke lapangan setelah tamat sekolah, nanti bisa berkarya, bisa menghasilkan uang, bagaimana teknik melayani, bagaimana ini yang pentingnya, bukan harga nominalnya, tetapi adalah bagaimana siswa bisa diajar, dididik, melayani nasabah-nasabahnya dengan cara yang baik. Kemudian lagi, ini ada lagi dokumentasinya. Ini pelaksanaan yang kami lakukan oleh kepala sekolah, itu observasi guru. Nih, kemudian bagaimana setelah penampilan tentu ada refleksinya bersama guru. Nah, ini yang kami lakukan tadi pada satu kelas. Ini
pada guru yang lainnya. Ini seperti sama-sama kita lihat adalah kegiatan kepala sekolah bersama guru dalam melakukan umpan balik setelah observasi dilakukan. Untuk foto-fotonya hanya ini yang kami pilih dan ini yang kami tayangkan, Bu. Masih banyak dokumentasi yang lainnya, tentu tidak mungkin kami tampilkan di sini, dan kami telah melakukan observasi refleksinya, kemudian sudah melakukan kegiatannya. Jadi kami mohon kepada Ibu pengawas sebagai pengawas di Kecamatan Pulau Punjung, kami dari pihak sekolah SD 02 Pulau Punjung, saya sebagai kepala sekolah dan guru-guru ingin selalu mohon kepada Ibu pembinaannya. Jadi kami bermohon kepada Ibu, janganlah bosan-bosan Ibu memberi pembinaan kepada kami dan datang ke sekolah kami untuk melihat bagaimana perkembangan sekolah kami dan memberikan pembinaan. Semoga kami di SD 02 ini bisa pula berprestasi dan setara sejajar dengan teman-teman yang ada di sekolah lain di Kecamatan Pulau Punjung ini. Terima kasih Ibu pengawas atas kehadirannya. Kami ucapkan kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam